bahagia itu adalah di saat kita juga bisa membahagiakan orang lain. Karena hidup kita juga berguna bagi orang lain. Ini Indonesia negara paling bahagia orang-orangnya. Iya. Bahagia di antara apa? Di antara orang-orang negara yang perang. Kalau menurut aku bahagia itu ya karena segala kebutuhan sudah cukup. Kita bahagia jangan bahagia diri sendiri. Tuh, Gitu. baik. Bahagia kita juga mesti ditularkan ke orang-orang yang kita kasih. Halo pemirsa, bagaimana akhir pekan Anda? Mungkin saat ini Anda tengah berbahagia bersama dengan keluarga Anda, menyaksikan gaya hidup masa depan, cicil masa depan mapan dari sekarang bersama saya Novita Enji. Pemirsa, kalau kita mau melihat Indonesia sekarang dengan berbagai kejadian yang tengah terjadi, mulai dari bencana alam, situasi politik yang memanas, sosial ekonomi, ini kayaknya ternyata tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk tetap bisa berbahagia. Jadi ada sebuah survei yang dibuat oleh Global Research Company Ipsos mengatakan bahwa ternyata masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling bahagia di dunia. Anda pasti bertanya-tanya, ini surveinya bagaimana ceritanya ya? Ada sebuah survei yang mengatakan katanya orang Indonesia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa bisa begitu ya? Apa emang karena yakin bisa bahagia selamanya karena sudah memiliki jaringan pengaman? Atau bahagia karena cuek? Ini jangan-jangan nekat atau kurang berpendidikan. Atau ya udahlah ya pasrah aja karena emang penghasilan juga udah pas-pasan. Nah, ini penting nih untuk kita bahas nih. Ini sekarang ini sudah ada Tia yang lagi main di apartemenku, terus yang bikin ikutan jadi penasaran dan bingung kan? Iya, kok bisa-bisanya surveinya itu ada penelitian yang bilang katanya orang Indonesia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Aku pikir justru paling gak bahagia malah. Nah, aku jadi pengen nanya sama Tia nih. Sebenarnya kalau buat Tia itu bahagia tuh karena apa sih, Ti? Kalau menurut aku bahagia itu ya karena segala kebutuhan sudah cukup gitu ya. Cukup tapi juga bukan hanya sekedar cukup, tapi apa ya, nikmat gitu, bisa kita nikmati. Nah, selain itu juga bahagia itu ketika misalnya masa depan kita tuh aman. Nah, ya Merasa kan? aman gitu. Nah, ya kan? Iya. Ya kan, jadi emang kita mikirin ke masa depan Halo, gitu kan ya. halo. Bayu. Kok ada Bayu Ya sih di sini? ampun, aku Iya. tetangganya. Kamu janjian sama suamiku ya? Ntar lagi pergi. Tapi tunggu, katanya disuruh tunggu, kamu jangan kemana-mana. Kenapa? Kamu kan janji mau nyeterin suamiku ke bengkel. Hah? Ya itu juga sih, tapi aku kesini maksudnya bukan mau ketemu sama suamimu, tapi aku mau ketemu sama Tia. Tapi Ini aku temen ngapain lama. ketemu sama kamu? Aku kangen sama kamu. Ini dulu temen latihan bareng nih. Latihan apa? Dia latihan taekwondo, kamu aku latihan dagang nari. es cendol di sebelahnya. Latihan nari, beda dong. Ya mas Arya nggak ada? Ntar lagi pergi, ntar balik lagi, sebentar lagi balik kok. Ya udah di sini aja. Iya, udah sini aja. Ngobrol apa sih? Ngobrol apa? Tadi aku dengar bahagia itu apa sih? Iya. Ini Tia bukannya sudah menemukan kebahagiaan? Ih, kamu kan juga. Sama-sama sudah menemukan kebahagiaan ya. Iya. Kita ngobrolin soal kebahagiaan, baik. Oh, Karena kan kan. tadi ada yang bilang ada sebuah survei yang mengatakan orang Indonesia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Hah? Hello. Kan? Orang Indonesia paling bahagia di dunia. Emang beda. Kalau Tia tuh yang ngobrol sama Tia tuh positif gitu kan ya. iya. Kayaknya semuanya serba apa ya dipikirin dengan enak dan matang. Kalau ini tuh kayaknya beda. Nggak, dia suka menyangkut-nyangkutkan sama diri dia Pesimis, gitu. Ini Indonesia negara paling bahagia orang-orangnya. Iya. Bahagia di antara apa? Di antara orang-orang negara yang perang. Nggak Ya iyalah kita bahagia. Kita nggak perang. Nih kayak Tia dong tadi, Tia tuh berpikiran positif dan Tia itu juga ngomongin soal ya bahagia itu ada urusannya, ada sangkut pautnya sama masa depan. Di saat kita yakin semuanya sudah aman, ya sudah tercover, kita Iya. bisa jalani hidup dengan tenang, itu yang namanya bahagia. Survei-survei paling bikin sendiri kali. Idih. Buktiin, coba lihat deh, masih banyak tahu orang-orang yang masih kesusahan. Jadi tapi ini beneran aku nanya nih kalau menurut iya, Bayu bahagia tuh kayak gimana? Bahagia buat aku sih nggak selalu berhubungan dengan materi, tapi kayak misalnya ada orang-orang yang bikin kita senyum, ada orang-orang yang bisa bikin kita bahagia, ada teman-teman, ada tetangga yang baik, yang rela cemilan dan makanannya diambilin tiap hari, itu kebahagiaan buat aku. Tuh kan, aduh. Rugi juga sebenarnya tetangga nama Bayu ya. Emang, jadi bahagia itu sebenarnya emang ada benarnya juga seperti Bayu bilang, bahagia itu simpel, bahagia itu sebenarnya dari hati. Ya kan? Iyalah. Tapi kan emang sekarang gini, bahagia itu adalah di saat kita juga bisa membahagiakan orang lain,
Karena hidup kita juga berguna bagi orang lain. Misalnya kayak gini deh, di saat kita ada apa-apa nih ya, kita kan nggak pengen dong kita nyusahin orang, nyusahin keluarga. Ya nggak sih Ti? Maunya kita semua udah kita persiapin. Jadi kalau sampai ada apa-apa sama kita, kita tuh apa ya, sudah mempersiapkan uang pertanggungan yang akan kita wariskan buat anak cucu kita supaya mereka juga tetap bisa menjalani atau secara apa ya, financial tuh tetap terjaga. Nah itu tuh yang aku pikirin banget. Secara kan aku juga baru berkeluarga nih. Jadi penting banget. Aduh. Ngomongin uang pertanggungan pasti ngomongin asuransi. Nih lihat nih, pada merah-merah semua tuh. Itu emang dari kancing kamu warna merah. Jangan suka ngarah. Ya, bisa pasti mau ngomongin uang pertanggungan, ngomongin asuransi. Gimana mau bahagia kalau mikirin ini itu, hidup penuh ketakutan. Justru itu kita pikirkan untuk masa depan yang lebih baik, Bayu. Aduh. Udah deh pokoknya gini aja. Ngomong sama Bayu tuh gak ada habisnya ya. Mendingan nanti udah Nggak ada titiknya gitu ya. Ini pasti mengundang orang terus aku diaduin nih. Ini kebiasaan nih selalu kalau Bukan diadui, diberikan pengetahuan itu yang sebenarnya sih aku udah gak terlalu peduli sama dia ya. Tapi nanti emang aku juga janjian sama temanku Mas Oti. Nanti kita ngobrol sama Mas Oti. Kita anggap aja dia patung Loro Blonyo. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Kita akan kembali lagi.